Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ais Afwa Fawais akan mempresentasikan tentang poin-poin dalam peserta didik dan juga kebijakan yang ada di kebijakan zonasi yang ada di Indonesia. Matkul ini diampu oleh Ibu Wiji Hidayati, yaitu matkul manajemen peserta didik. Baiklah, yang pertama, konsep dasar dan keterampilan peserta didik pada abad 21. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berupaya mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran baik jalur pendidikan informal, formal, pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ciri-ciri abad 21 adalah informasi dapat diperoleh kapan saja dan di mana saja. Penggunaan mesin secara sistematis atau rutin, mampu menjangkau segala pekerjaan rutin dan bisa dilakukan dari mana saja dan kapan saja. Kesimpulannya, peserta didik adalah seorang pelajar yang seorang pelajar dalam tingkatan entah itu TK sampai jenjang mahasiswa yang sedang mengembangkan tingkat potensi diri, seperti itu. Yang kedua, konsep dasar manajemen peserta didik. Pengertian dari manajemen meliputi perencanaan, pemrosesan, penyampaian, pengorganisasian, pemantauan, dan peraturan semua potensi sumber daya seperti sumber daya manusia, bahan, dan lain-lain, dengan tujuan mencapai tujuan akhir organisasi seefektif dan seefisien mungkin. Manajemen peserta didik juga dapat digambarkan sebagai keseluruhan proses kegiatan yang direncanakan sejak awal dan diusahakan oleh seluruh peserta didik dalam pembangunan berkelanjutan. Hal ini akan memudahkan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dalam proses belajar mengajar secara efektif dan efisien nantinya. Jadi untuk konsep dasar manajemen peserta didik, pengertian manajemen sendiri adalah tentang pengaturan bagaimana kita mengolah suatu organisasi. Nah, di sini itu manajemen peserta didik. Jadi kita tentang mengolah bagaimana kegiatan pembelajaran peserta didik tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien. Oke, bagian yang ketiga tentang penerimaan peserta didik baru. Sesuai Permendikbud nomor 17 tahun 2017, TK, SD, SMP, SMA, aliyah, SMK atau berbentuk penerimaan siswa baru lainnya yang sederajat, penerimaan siswa baru lebih baik untuk pelayanan pendidikan. Penerimaan mahasiswa baru bersifat objektif, akuntabel, transparan, dan tidak diskriminatif. Nah, untuk penerimaan peserta didik baru ini itu kadang juga bisa jadi tergantung sekolahnya dengan sistem apa. Kalau misalkan sekarang mungkin karena COVID-19 jadi lebih banyak digunakan sistem online untuk penerimaan peserta didik baru. Oke, bagian selanjutnya adalah orientasi dan pengelompokan peserta didik baru. Istilah masa orientasi mahasiswa baru adalah situasi dan kondisi di mana sekolah membekali peserta didik dengan pengenalan kehidupan di lingkungan sekolah. Selain itu, mahasiswa baru juga akan mengetahui institusi lain yang ada di institusi masing-masing selama fase ini. Jadi untuk masa orientasi sekolah itu biasanya dimulai dari sejak SMP, yaitu biasanya dengan istilah MOS atau masa orientasi sekolah. Nah, itu biasanya dibimbing oleh beberapa guru dan juga anggota-anggota OSIS untuk mengenalkan fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah, juga tempat-tempat yang ada di sekolah, pembelajaran-pembelajaran seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang kebijakan zonasi yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian sistem zonasi. Pengertian sistem zonasi adalah reformasi penataan dalam pembagian wilayah sekolah. Secara keseluruhan, sistem zona ini landasan utama pengaturan reformasi sekolah dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Penerapan kebijakan sistem kawasan pada dalam PPDB ada dalam Permendikbud nomor 14 tahun 2018. Aturan menetapkan bahwa sekolah harus menerima setidaknya 90% dari siswa yang tinggal di zona tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah daerah.
Jadi mudahnya sistem zonasi ini kayak kita harus sekolah sesuai dengan daerah di mana kita tinggal. Jadi kayak bukan tidak boleh, tapi lebih baik kita sekolah dekat dengan rumah kita sendiri seperti itu. Oke, selanjutnya tujuan sistem zonasi. Salah satu tujuan dibentuknya kebijakan zonasi ialah untuk memeratakan akses layanan pendidikan. Sistem zonasi tidak hanya memberikan kemudahan akses layanan pendidikan, tetapi juga menguntungkan siswa karena bisa menghemat waktu dan biaya untuk bersekolah, juga meminimalkan biaya transportasi bagi siswa. Selain itu, tujuan dari sistem zonasi adalah menghapuskan diskriminasi dan mendorong kreativitas guru. Jadi tujuan sistem zonasi ini untuk mempermudah siswa agar lebih menghemat waktu dan biaya, juga tidak perlu jauh-jauh untuk sekolah, juga memeratakan bagian-bagian pendidikan yang ada di Indonesia dan tidak adanya diskriminasi seperti itu. Karena sistem zonasi ini belum lama diterapkan di Indonesia, pada baru-baru penerapan sistem zonasi ini menuai pro dan kontra masyarakat Indonesia. Yaitu yang pertama, ada perspektif positif masyarakat menanggapi sistem zonasi. Yang pertama, zonasi memudahkan akses layanan pendidikan. Yang kedua, zonasi memeratakan kualitas sekolah. Yang ketiga, zonasi memudahkan akses dalam bersekolah. Yang keempat, zonasi memudahkan akses layanan pendidikan. Selain ada sisi positif, juga ada sisi negatif masyarakat menanggapi sistem zonasi. Zonasi yang pertama, zonasi menurunkan kualitas sekolah. Yang kedua, zonasi tidak cocok ditetapkan di tingkat SMA. Yang ketiga, sistem zonasi itu membatasi siswa memilih sekolah. Nah, untuk menangani pro dan kontra tersebut, solusi untuk menanggapi sistem zonasi itu dipandang bisa efektif apabila disertai pemerataan sarana prasarana pendidikan untuk mendukung pemerataan kualitas pendidikan. Jadi agar tidak terlalu memicu pro kontra yang ada di masyarakat, sebaiknya setiap sekolah itu menyamaratakan prasarana juga sarana yang ada di sekolah-sekolah tersebut. Jadi tidak ada perbedaan antara sekolah satu dengan sekolah yang lainnya. Berikut adalah sumber dan referensi saya untuk mengemukakan poin-poin juga kebijakan sistem zonasi di atas. Apabila ada salah kata, salah ketik ataupun apa, saya sendiri Ais Afwa Faiz meminta maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.